terus diteruskan. Berarti kalau misalkan di sales tuh emang kesimpulannya nggak ada panel ya, nggak idealis, otomatis kan omsetnya lebih tinggi gitu kan. Kadang kadang suka berpikir gitu sih. Jadi Mm-mm. Iya, iya. ya, jadi susah kalau misalkan idealis untuk sendirian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Farmakes Farmasi Podcast. Di podcast ini kita membahas tentang kefarmasian dan isu-isu seputar kefarmasian. Malam ini saya mengundang sejawat sekaligus sahabat saya. Beliau pernah berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab farmasi di PBF, sebagai apa di apotek, dan sekarang bekerja kembali di PBF sebagai apoteker penanggung jawab AKES. Kang Dani, gimana kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah baik. Kang Budi sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Satu kehormatan nih bisa mengundang Kang Dani ke Farmakes. Ya, Karena sama-sama makasih nih udah iya iya diundang. iya. Kenapa nih Kang Dani pilih PBF? Menurut saya ya, PWP itu salah satu tempat kerja atau tempat praktek yang eh, sangat penting, Mm-mm. selain di industri dan di pelayanan juga. Dan waktu kuliah juga kita jarang ya, jarang, gak terlalu banyak dibahas tentang Mm-mm. Iya, PBF itu PBF ya ya. gitu kan. Kita lebih banyak ke industri ataupun ke pelayanan ke klinisnya. Di waktu itu cukup penasaran nih, PBF itu kayak apa gitu kan. Apalagi kan waktu Mm-mm. PKPA itu gak ada PKPA PBF Di gitu PBF ya. waktu itu. Akhirnya jadi saya coba untuk masuk ke PBF, dan setelah masuk ternyata banyak sekali ilmunya, dan ternyata gak mudah juga gitu kan. Iya iya. Berarti perlu adaptasi lagi ya Kang Dani ya. Ya, Kira-kira itu adaptasinya berapa lama nih Kang Dani di PBF itu? waktu pertama kali itu cukup stres juga ya, karena banyak banyak hal yang nggak tahu. Itu suasana kerjanya juga waktu itu rame itu kan, kerjaannya padat, Hmm. Banyak manajerialnya manajerialnya ya kayaknya. manajerialnya sangat itu, dan arsipnya itu arsipnya harus teliti, harus rapi gitu kan. Mm-mm. Nah, kita harus bisa telusur gitu kan. Iya iya. Mungkin sekitar 3 bulanan lah baru bisa Adaptasi. ngeh gitu loh, baru Tahunnya. bisa ngeh gitu, baru bisa lancar. Itu sebulan sih mungkin training udah tahu kerjanya gini-gini, tapi Mm-mm. ini kerjain tuh maksudnya apa, terus harus gimana, kalau ada masalah gimana, itu yang Terus perlu ada waktu yang masalah baru lama. lagi gitu ya, Iya. masalah baru datang gitu, terus kita Heeh. nggak bisa menyelesaikan masalah, waduh ini gimana nih gitu Iya. kan. Ya, makanya itu memang harus butuh penyesuaian lah. Kalau sekarang sih Mm-mm. mungkin udah setahun lebih, udah enak, udah nyaman lah gitu. Mm-mm. Cuman kerasa kerjanya banyak gitu doang sih, gak terlalu terbebani gitu. Iya iya iya. Nah, job desk gimana aja Kang Dani di PBF tuh? Kalau yang sekarang itu job desk-nya, aku sebagai APJ Alkes lebih lebih membantu ke pekerjaan farmasi juga, Iya apotek iya farmasi iya. juga, karena Mm-mm. kerjaan yang banyak itu lebih ke farmasi. Alkesnya itu gak terlalu banyak sih sebenarnya, jadi aku lebih ngerangkap, ada admin sebagai sekaligus juga bantu APJ farmasinya juga. Yang Mm-mm. paling penting di PBF itu masalah manajemen mutu ya. Jadi Iya iya. karena dari pengadaan barang datang sampai ke PBF, sampai ke gudang, dari penyimpanannya gimana sampai kita penyalurannya gimana. Berarti penyimpanan itu harus sesuai suhu gitu kan. Mm-mm. Sesuai dengan CDOB lah. CDOB, iya Kalau iya. Alkes itu harus sesuai dengan CDAKB gitu. CDAKB, iya iya Mm-mm. iya. Cara distribusi AKAS. Cara distribusi alat kesehatan yang baik dan Oh benar. iya. Iya iya iya. Berarti kalau di distribusi distributor ada CDOB, Ya, yang farmasinya ya yang CDOB, CDOB, kalau yang Alkesnya ada CDAKB. CDKB, ya. Itu Kayak gitu. baru tahu juga ya. Iya, itu jarang ya, Iya, jarang dibahas sementara ya. kan iya pas dulu kuliah nggak dibahas gitu kan. Nggak ada Mm-mm. mata kuliahnya, paling dulu hanya ada farmasi industri gitu. Terus Iya sih. ini nih Kang Dani, di distributor sendiri itu ada permasalahan atau penyimpangan nggak sih, Kang? Sementara kan eh, pas waktu saya di pelayanan itu banyak tuh penyimpangan-penyimpangan. Contohnya ada obat-obatan yang fane, terus ada pemberian antibiotik tanpa resep dokter. Terus kan biasakan yang dari Dinkes atau BPOM kan ada sidak yang ngeliat gitu apakah
obat ini tuh ada izin edarnya apa tidak gitu kan, Iya. atau bisa dibilang obat palsu. Biasanya kebanyakannya di kosmetik tuh yang palsu itu. Mungkin pas awal-awal saya masuk kerja di PBF itu kayak hampir gak ketahuan sama sekali, nggak ada nggak ada ya, kayak bersih lah, kayak ada penyimpangan. Tapi dulu pernah ada satu kasus nih, ini satu kasus yang waktu saya pertama kali kerja itu, saya lagi di kantor, saya lagi waktu itu sedang mengerjakan tugas-tugas saya, tiba-tiba ada tamu. Dari mana itu tuh? Dia cuma bilang saya mau ngambil vaksin tuh. Saya tanya sih, bapak ini siapa gitu, ternyata dia salah satu oknum nakes gitu lah, tenaga kesehatan ya. Iya, iya, iya. Kita gak sebutin ya, kita semua di sini kita bahas semuanya tuh yang melakukan penyimpangan itu eh, oknum-oknum ya, Iya, gak iya. semuanya. Misalnya saya bahas itu apoteker, tentang apoteker ataupun nakes yang lain, itu cuma oknum-oknum saja ya. Itu walaupun walaupun itu salesman ataupun medrep, itu kita bilang itu adalah oknum gitu. PBF itu hanya menyalurkan kepada outlet-outlet yang Iya, memang terdaftar, izin resmi izin resmi, kayak apotek, rumah sakit ya. ya dia terverifikasi oleh Hmm, PBF, jadi gak bisa perorangan gitu. Meskipun kayak apa namanya, perorangan tuh gak bisa, harus outlet, itu harus apotek, rumah sakit, klinik, ataupun instansi pemerintah kayak gitu. Jadi gak boleh misalnya langsung ke namanya apoteker Budi atau dokter siapa atau perawat siapa, gak boleh gitu Ya, kan, harus ke satu instansi gitu. Itu salah satu contoh. Terus yang kedua yang sama kasusnya itu masalah panel gitu, itu ditemukan di pengalaman kerja saya yang sekarang. Panel itu memang udah apa ya, mungkin kayaknya udah lumrah ya, padahal itu suatu hal yang salah gitu, karena itu melanggar ya, pelanggaran. justru melanggar. Cuman memang itu memang susah sih kayaknya, memang apa ya, ini kita harus apa ya, ceritanya bakal panjang ini kalau Wah, bahas coba panel. ini menarik nih, bahas panel perpanelan nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini penasaran gitu, panel-panel seperti apa sih yang ada di PBF gitu. Secara kan kalau misalkan pas aku di pelayanan tuh gini, jadi salesman tuh dia tuh pengen kekejar target. Misalkan dalam sebulan itu targetnya 80 juta nih, 80 juta. Sementara kalau misalkan ke apotek-apotek atau klinik-klinik misalkan nggak tercapai nih targetnya 80 juta. Misalkan targetnya tuh 50 juta. Nah, 40 jutanya tuh lagi tuh dia tuh jadi gimana caranya nih si barang ini tuh keluar. Nah, dengan cara misalkan ya udah, aku titip faktur ya, misalkan atas Ke nama salah satu klinik outlet. ke salah satu outlet. Nah, nanti si salesnya tersebut tuh jadi Ambil barang. nggak distribusikan ke dokter-dokter, perawat-perawat, mantri-mantri yang di perkampungan gitu. Jadi sebenarnya itu dilema dilema besar sih. Jadi di sisi lain mungkin yang outletnya tuh emang omset oriented ya, Iya, omset oriented, jadi dapat juga persenan ya. udah 5%. Di sisi lain juga ya idealisnya susah sih kalau misalkan Idealisnya idealisnya jadi terkikis lah gitu, rubuh ya. lumpuh sih ya, ya. Sebenarnya ya, panel itu tidak diketahui sama apoteker kalau Di di PBF. PBF itu. Kalau apotekernya memang tidak telusur, tidak memantau ya, gitu. Tidak memantau gitu. Jadi kayak misalnya contoh, salesman akan salesman kayak tadi ya contohnya ya, di outlet salesman akan si salesman mau nitip bukaan order di salah satu outlet. Yang penting kan obat itu dikirim dari distributor ke outlet. Iya, iya. Jadi tanggung jawab PBF udah selesai tuh, Oh, gak ada iya. masalah gitu. Cuman ada yang lebih bandel lagi di PBF. Contohnya kayak gini, si ini contohnya ya, misalnya ada salesman atau medrep ya, medrep itu mau dia bukaan kayak tadi ya, nitip bukaan tapi di kota A, Iya. sedangkan distributor tuh kantornya di kota B. B. Nah harusnya kalau harus kita pas tanggung jawab itu harusnya kan barang
dikirim dari kota B, dari kantor ke kota A. Nanti si medrep itu atau salesman-nya itu buat buat panelnya tuh dia ngambil dari kota A itu, outlet yang di kota A itu distribusikan ke dokter. Tapi Iya. dia tuh langsung motong di kantor tuh, langsung bawa obatnya gitu. Dia langsung bawa obatnya di kantor, dia bisa distribusikan. Fakturnya ada, tapi fakturnya. Fakturnya itu dia cuman bawa faktur, cuman dia kerjasama sama outlet yang ada di kota A, jadi dia cuma nggak usah bawa barang ke kota A, jadi cuman bawa faktur doang. Iya, iya, iya. Dia bawa faktur doang ke kota Titip A, faktur gitu titip kan. faktur nih, aku buka ini barangnya udah dibawa sama Di saya bawah, iya, iya, gitu. iya, iya. Cuman kamu cuma dapat persenannya lah gitu. Jadi si medrep itu tidak usah capek-capek bawa barang ke kota A, karena yang dibutuhkannya dia tuh distribusikannya di kota B gitu. Iya, iya, benar, Itu benar. itu sangat enak banget itu ya. Tapi memang ini merusak jalur distribusi di PBF gitu. Terus saya sempat dapat, bukan kasus sih, tempat dapat cerita-cerita dari orang itu yang bahaya planet tuh gini. Ini kan Kang Danya di PBF ya, jadi lebih paham lah tentang gimana seluk-beluk PBF gitu kan. Terus pertama nih, si Salas tuh kan tadi nitip faktur tuh ke outlet si A gitu tuh. Ya udah, aku titip faktur ya. Misalkan tagihannya 1 juta. 1 juta. Nah, terus sama si Salas tuh distribusikan tuh, misalkan ke perawat, terus ke mantri, terus ke dokter-dokter yang di perkampungan biasanya ya. Nah, terus si dokter-dokter tuh udah bayar ke si salesnya. Nah, ke si salesnya udah bayar. Cuman otomatis kan si PBF-nya tuh pasti nagihnya ke outlet dong. Ya, Soalnya kan salesman. fakturnya juga faktur outlet. Ya, Nah, atas nama outlet. ya ternyata si salesnya itu nggak nyetorin ke kantor. Jadi PBF-nya. otomatis yang di bagian penagihan tuh di PBF tuh ya udah gitu, jadi Taunya nggak bayar. taunya nggak bayar si outlet itu tuh, padahal dia tuh hanya titipan gitu. Jadi Nah, titip buka. jadi kena imbasnya gitu sih. Jadi ya buat teman-teman mungkin ya yang paneran, jadi mending janganlah gitu. Ini Itu gimana tuh? Kata yang tadi. diluruskan ini ya. Dan yang tadi belum dibahas. Mm-mm. Ada yang namanya salesman, ada yang namanya medrep. Iya, iya, iya. Salesman itu adalah karyawan atau ujung tombaknya dari PBF. Itu anggota atau karyawannya PBF. Iya, iya. Sedangkan medrep, medical representative. Prinsipalnya ini. Nah, dia itu karyawannya principal. Principal itu industri atau produsen. Nah, gitu. Nah, yang punya kepentingan di sini yang tadi kayak Cerita tadi. titip ya, panel, maksudnya panel itu adalah medrep. Berarti prinsipalnya ya. Principal. Jadi ngejual produk-produk dia. Produk dia, bukan salesman. Iya, benar, Nah, ini yang harus diluruskan. Mungkin salesman emang patuh-patuh juga ya. Iya, karena ketika medrep dapat omset, otomatis salesman pun juga dapat omset. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi salesman juga ya oke-oke aja gitu. Tapi kebalik, kalau misalnya salesman dapat omset besar, Yap. tapi medrep belum Ya tentu beda. dapat. Iya, iya. Belum tentu dapat, karena apa? Karena salesman bawa banyak produk, bawa produsen, bukan cuma produsennya dia. Ya misalkan gitu. prinsipal si A gitu kan. Jadi Iya. kalau misalkan yang si sales itu kan banyak gitu, A, B, C gitu produsen-produsennya. Ya, ABC. Sedangkan si Merrick kan cuma punya A Ya, doang, A misalnya doang, kayak gitu. iya, iya. Tapi ketika si A dia omsetnya tinggi, salesman ikut tinggi. Tapi kalau salesman omsetnya tinggi, tapi yang besar tuh omsetnya omset principal B, otomatis yang A kan nggak dapet. Iya, Nah, benar. makanya si medrep A itu berusaha gimana caranya agar dia tetap dapat omset juga. Nah, itulah jalur Panel. ya, jalur khususnya panel gitu. Apa namanya? Motong jalannya tuh panel kayak gitu. Terus Berarti kalau misalkan di sales tuh emang kesimpulannya nggak ada panel ya di sales tuh ya. ya, salesman itu sebenarnya nggak punya kepentingan panel harusnya gitu. Karena memang ya yang diuntungkan di sana kan target medrep buat panel tuh, bukan targetnya salesman. Ada satu pertanyaan lagi nih dari saya, Kang. Misalkan nih, saya pernah dulu ya
misalkan ada obat eh, item A, obat item A. Nah, dia tuh yang harusnya pakai apa ya? Pakai faktur tuh harganya misalkan 30.000, Ya. tapi dia tanpa faktur bisa loh 2 kali lipat lebih murah dari harga faktur. Maksudnya gimana? Maksudnya dia harga harga dari PBF-nya misalnya 30.000 misalnya contohnya gitu. Tapi si Medrep itu bisa jual lebih murah gitu. Iya, bisa lebih murah dia yang jatuhinnya. Itu Atau kenapa gitu itu bisa kayak kenapa itu gitu? ada apa gitulah gitu. Ya karena kan ini itu tadi si produk itu punyanya prinsipal, punyanya Medrep ya. Medrep itu kan tulisan prinsipal atau dalam tanda lain itu produsennya atau industrinya. Ya, ya, ya. Kenapa dia bisa dapat harga murah? Karena Medrep itu bisa mengajukan diskon yang sangat tinggi ke bosnya sendiri, ke Iya, iya prinsipalnya benar. sendiri gitu. Kayak misalnya harga harga normalnya tanpa diskon itu misalnya 30.000. Iya, iya, iya. Nah, kalau kalau misalnya Kang Budi itu beli ke PBF itu paling cuma dikasih diskon 5%. Iya. Ya kan? 30.000 rupiah 5% gitu kan. Iya. Cuman 20 berapa gitu ya. Cuman kalau 28.5 ya 28.500. Tapi kalau misalnya oh, Medrep kita kita kerja sama Medrep itu Medrep bisa mengajukan sampai 50% atau sampai 60-70%. Iya, iya. Artinya kan besar banget tuh yang Berani, harganya berani. 30.000 setengahnya kan bisa cuma 15.000 Iya, iya, iya. kayak gitu. Akhirnya dia kalau misalnya ketika dia panel nih ini nyambung panel, ketika dia panel buka misalnya 10 karton kan otomatis kan dia barangnya banyak tuh, barang banyak itu menjadi salah satu syarat diskon besar turun. Nah, Iya, dari yang iya, iya. harganya 30.000 dia bisa jadi 15.000, bisa jadi 12.000. Benar-benar. Kan panel doang tuh. Jadi dia punya obat dengan harga murah dan dia jual kembali kosongan dengan harga yang jauh lebih murah dari kita beli PPBM. Ini nih, ini kalau misalkan yang jauh lebih murah gini, kalau misalkan seandainya nih suatu saat, misalkan saya punya apotek nih, terus bisa beli langsung ke Medep dengan harga 2 kali lipat atau enggak? Tetap harus ada izin ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, nanti kan sebenarnya kan di apotek juga harusnya kan rapi ya, ada Faktur-fakturnya. faktur Iya, itu iya kan, benar-benar. ada Takut histori ada sidak ya? pembeliannya. Sebenarnya sih kalau bukan obat mungkin sah-sah aja ya. Tapi kalau itu juga itu salah satu kita juga masuk mata rantai panel kayak gitu. Oh. Iya, 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 Sama aja iya. jadinya ya. Ya itu itulah balik lagi ke masalah omset apa oriented itu kan masalah Budget ke oriented. Kadang susah ini Kang nih. Kalau menurut saya pribadi, jadi misalkan kita mau idealis nih. Misalkan saya di daerah A, udah deh, gue apoteker idealis gitu kan. ya Tapi sementara yang lain teman-teman sejawat yang lain tuh ya nggak idealis juga gitu. Jadi ikut alurnya yang ikut sudah alurnya, ada. jadi ya ngerasa rugi dong gitu. Gue idealis sendiri tapi otomatis dia lebih nggak idealis, otomatis kan omsetnya lebih tinggi gitu kan. Kadang kadang suka berpikir gitu sih. Jadi ya, jadi susah kalau misalkan idealis untuk sendirian tuh. Makanya emang perlu apoteker kompak itu ya, karena nih ya Benar. harus kalau misalkan nggak panel, ya udah semuanya jangan ada panel gitu. Iya. Misalkan daerah A ini dilarang panel, ya udah apotekernya eh, apa ngadain rapat, pengurus IAI-nya rapat, jangan ada panel. Pokoknya misalkan IAI kota anu A jangan ada panel. Nah, kalau misalkan udah bikin tuh suratnya tuh, Ya, dia tembus, ada komitmen ya lah dia gitu tembus antara ke PBF, dia tembus ke dinas, dia tembus juga ke PSA atau pemilik sarana sama apoteker-apoteker. Mungkin itu bisa bisa minimalisir ya. minimalisir. Soalnya kalau misalkan nggak ada surat-surat kayak gitu susah sih, Kang. Iya, ya itulah kembali kita kalau masa pengen itu ya apoteker itu balik lagi apoteker itu harus ada di tempat ya kan. Gimana Iya. apoteker harus bisa bikin perjanjian kayak tadi orang yang ordernya itu bukan apoteker misalnya Ya, dia cuma benar-benar. titip tanda tangan doang di surat SP surat pesanan gitu yang isi itu siapa misalnya cuma PSA nya dia cuma datang seminggu sekali
itu. Mending kalau datang seminggu sekali. Ya mending Gak ada kayak mendingnya gitu. deh. Itu Terus gini nih, kan. iya iya iya. Itu Emang gimana kok? Emang kembali lagi menurutku sih di awal memang apoteker harus kembali bekerja pada sesuai porsinya ya, harus datang gitu pada jadwalnya gitu kan. Terus dia baru bisa bikin komitmen kayak gitu, dan itu malah lebih enak, kita juga sebagai PBF lebih leluasa untuk oh ini ada panel itu untuk PBF sendiri, itu untuk karyawan-karyawan selain Medrip sama salesman itu nama kerjaan loh, karena bukan job desknya dia, dan itu beresiko kalau ada sidak BPOM, terus ada kehilangan barang, ada hmm. bisa ketika dia ngambil barang tapi gak ada surat jalan karena razia. Lah yang bertanggung jawab siapa? Nanti bakal dibalikan lagi ke PBF kan, lagi ke apoteker penanggung jawab Apoteker, dan iya iya. pimpinan kayak gitu. Nanti citranya jadi buruk kayak gitu. Citra Itu sangat apa? beresiko gitu. Padahal kan yang diuntungkan itu siapa? Itu. Apakah Hmm. dengan panen itu apoteker menjadi tambah ya nambah uangnya gitu? Di PBF nggak ada sama sekali Oh di BBM gitu. gak ada ya. Kalau mungkin outlet cuma dapat persenan juga, itu kan nggak seberapa gitu. Iya sih, jadi kalau dipikir-pikir gitu kan. Misalkan yang Vanel itu kita misalkan dikasih ya udah 5% atau 10% lah banternya. Tapi misalkan gak ada resep yang datang ke apotek kita. Karena kenapa? Karena ya itu dokternya juga Obat-obatnya udah dikasih ke udah dikasih order sama gitu. hmm, gitu. Sebenarnya ya kita apa ya, tertipu ya, maksudnya teralihkan Dilema dengan kayaknya. 5% cuman nggak kerja, cuman cap tanda tangan doang dapat 5% gitu. Misalnya dari 10 juta dapat 5% kan lumayan gitu Lumayan. kan. Gak kerasa Gitu lah gitu lima buat ratus jajan. ribu gitu, cuman dapat cap 500 ribu gitu kan, 10 juta. Tapi kan 10 juta itu dia bisa merusak kemana-mana kayak gitu. Terus gini nih. Iya sih emang nggak ada ininya ya, nggak ada habis-habisnya kalau misalkan ngebahas panel ya. Wah, nggak ada habisnya. Ini banyak yang harus dibahas sebenarnya. Panel tuh harus dari Pertama, sudut sini mungkin. Ini kan saya sebenarnya cuman dangkal lah, itulah dangkal karena saya juga baru di PBF-nya, cuman nggak ada berapa tahun gitu kan. iya iya Mungkin iya. nanti kita bisa, Kang Budi juga bisa undang nanti sejawat PBF yang sejawat kita apoteker Iya iya. yang udah jauh berpengalaman gitu, udah banyak pengalamannya gitu, daripada saya cuman yang pengalaman aja ini ya, yang saya Iya tahu iya aja, iya. nanti bisa lebih dalam lagi.